selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi pada ibadah online hari ini. Nah, karena kita mau ibadah, adik-adik sudah mandi? Sudah dong Kak. Sudah sarapan? Adik-adik sudah sarapan pastinya. Nah, jangan lupa juga untuk pakai baju yang rapi ya, seperti kalau mau impak ke gereja. Dan satu lagi, jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan. Nah, adik-adik yang semangat, kita mau ibadah sama-sama. Duduk yang tenang ya Kak ya? Iya dong, pastinya Kak yang Ida. tenang. Hari ini inget nggak ya kakak berdua ini namanya siapa? Ayo siapa? Saya Kak Ida. Dan Kak Pinkan yang hari ini akan sama-sama dengan adik-adik semua untuk ibadah IMPA online. Sudah siap ya? Kita sekarang mau saat teduh dulu, sikapnya yang manis. Mari kita saat teduh. Adik-adik, kita mau mulai bernyanyi memuji Tuhan. Lagu apa ya Kak Ida? Lagunya adalah Ku Diberikan Kidung Baru. Ayo Kak Korin, kita mau semangat sama-sama memuji Tuhan. Berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Pinkan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan Yesus berikan. Saat ini, setiap adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan serta memuji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap adik-adik sehingga adik-adik boleh bersikap manis dan mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami hari ini yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan menaikkan lagu Lingkupiku. Lingkup
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih semua? Semoga adik-adik di rumah semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di minggu kali ini adik-adik akan bersama dengan Kak Chrysler yang akan bercerita tentang Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 mengenai Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Mohon berkati Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita. Semoga boleh menyampaikan cerita dengan jelas dan sampai kepada adik-adik dan juga kepada adik-adik yang mendengarkan. Mohon berikan konsentrasi dan kejelasan dalam mendengarkan sehingga boleh mengerti pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui hamba-Mu yang bercerita. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, bimbing kami dalam cerita hari ini. Amin. Nah, sebelum kita memulai, kita mau dengar dulu pembacaan ayat Alkitab yang akan dibaca oleh teman kita Satrio dan Claudia. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Terima kasih kepada Satrio dan Claudia yang sudah membacakan ayat Alkitab kita hari ini. Nah, dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 tadi adik-adik,
kakak akan bercerita mengenai bagaimana Rasul Paulus mewartakan Injil di Efesus. Tapi sebelum itu kakak mau cerita dulu tentang kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul ini merupakan salah satu kitab yang menarik di dalam Perjanjian Baru. Kitab ini ditulis oleh seorang dokter. Adik-adik tahu namanya siapa? Lukas. Iya, Lukas itu Pak Dokter loh adik-adik. Nah, kitab ini ditulis sebanyak 28 pasal. Dan kitab ini bercerita tentang perjalanan para rasul dalam memulai dasar gereja dan pelayanan pewartaan Injil, mulai dari kota-kota di Eropa sampai dengan kota-kota di Asia. Kisah para rasul ini menggambarkan kejadian di sekitar tahun 30 sampai dengan tahun 60 sesudah Masehi. Tapi dia ditulisnya sekitar tahun 70 sampai dengan 80 sesudah Masehi. Banyak tokoh yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul ini, mulai dari Petrus, Stefanus, sampai dengan Paulus yang akan menjadi topik utama cerita kita hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mengenal siapa itu Paulus, dan sebelum kita masuk ke dalam bagaimana Paulus melakukan pelayanan di kota Efesus, kakak mau nunjukin dulu ke adik-adik di mana itu kota Efesus. Jadi kota Efesus itu ada biar lebih gampang kita pakai Google Map aja untuk menunjukkan. Oke, sebentar kakak panggil dulu Google Map kita di sebelah sini. Nah, adik-adik bisa ketik Korinth ke dalam Google Map, Corinth, Korintus dalam bahasa Inggris, akan muncul. Korinth itu ada di daerah Yunani atau Greece. Ngomong-ngomong, nama Korinth kok mirip nama salah satu KKPA ya? KKPA yang ini nih. Nah, adik-adik, setelah kita ketik Korinth, kita akan ketik lagi Efesus. Adik-adik bisa masukkan EPHESUS, Efesus. Dan adik-adik kita akan ketemu daerah itu di sekitar Turki pada saat ini. Nah, adik-adik klik berapa jauh dari Korintus ke Efesus dan akan tergambar peta ini. Nah, adik-adik, dari peta ini kita bisa lihat jauh juga ya perjalanan yang sudah ditempuh oleh Paulus dari Korintus sampai ke Efesus. Luar biasa, Paulus mau repot-repot melakukan perjalanan sejauh ini untuk melakukan pewartaan Injil. Nah, di peta ini adik-adik bisa lihat bahwa jarak dari Korintus ke Efesus itu adalah sekitar 1468 km. Jauh loh adik-adik. Nah, kalau kita menggunakan mobil, kita akan membutuhkan waktu sekitar 16 jam. Kalau kita menggunakan jalan kaki dan juga nyebrang menggunakan kapal, itu akan membutuhkan sekitar 40 jam. Sepertinya pada saat itu Rasul Paulus menggunakan kapal ya penyeberangan. Dan sebagai informasi tambahan, Efesus pada saat itu merupakan kota terbesar kelima di dalam Kekaisaran Romawi. Jadi ini kota besar ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke dalam pelayanan Paulus di dalam kota Efesus. Apa sih yang terjadi sebenarnya adik-adik? Nah, ketika Paulus sampai di Efesus, dia mengetahui bahwa belum semua jemaat di sana menerima Roh Kudus dan belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah Paulus mengetahui hal tersebut, dia kemudian memberikan pengajaran-pengajaran kepada jemaat yang ada di Efesus. Mendengar pengajaran dari Paulus, beberapa jemaat di Efesus kemudian memberikan diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kurang lebih 3 bulan Paulus mengajar di rumah ibadat di Efesus, Paulus meyakinkan para jemaat tentang Injil, tentang kerajaan Allah. Tapi adik-adik mendengar hal seperti itu,
ternyata ada saja orang-orang yang tetap keras hatinya. Mereka tidak mau diberikan pengajaran. Malah mereka mengumpat-umpat pengajaran tersebut di depan orang banyak. Sudah tidak mau dengar, malah mengumpat-umpat lagi. Kemudian adik-adik, apa yang dilakukan Rasul Paulus mengetahui hal tersebut? Rasul Paulus kemudian memisahkan murid-muridnya dari orang-orang yang keras hati tersebut. Selama 2 tahun adik-adik, Rasul Paulus terus mengajar. Sehingga semakin banyak orang-orang di situ yang mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, luar biasa ya setelah kita tahu bagaimana Paulus melakukan pewartaan Injil di Efesus. Dalam setiap pengajarannya masih pun menemui ganjalan, menemui tantangan, tapi Paulus terus bertekun untuk mewartakan Injil. Ngomong-ngomong adik-adik, bukan cuma Paulus loh yang bisa mewartakan Injil. Adik-adik, kakak, kita semua bisa ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil. Caranya setiap orang beda-beda adik-adik. Contohnya nih, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Nah, mereka melakukan pewartaan Injil dengan cara melakukan khotbah pada saat ibadah, kemudian memberikan pelayanan kepada para jemaat gereja. Kalau KKPA, adik-adik mewartakan Injil dengan cara apa? Dengan melalui cerita seperti yang sedang kakak lakukan saat ini. Cerita di IMPA dan juga pelayanan di sekolah minggu, bernyanyi, bermain game sama dengan adik-adik. Itu merupakan bagian pewartaan Injil loh. Nah, sekarang kalau adik-adik kan masih PA nih, masih antara kelas 4 sampai kelas 6. Bisa gak sih adik-adik ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil? Bisa gak ya? Tenang adik-adik, jawabannya bisa banget. Adik-adik meskipun masih PA, adik-adik tetap bisa ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil. Caranya dengan apa? Caranya sangatlah mudah. Dengan adik-adik hidup yang benar dan menjadi teladan, rajin baca Alkitab, biar orang-orang di sekitar kita melihat teladan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga hidup kita bisa menjadi sebuah Alkitab yang hidup buat orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik tidak perlu lantas adik-adik harus berkhotbah atau bercerita, tapi orang-orang sekitar kita akan melihat loh perilaku kita masing-masing. Nah, dari situ kita bisa menjadi teladan dan bisa menjadi kesaksian. Jadi adik-adik bisa melakukan pewartaan Injil dengan cara seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kakak mengakhiri cerita hari ini, ada 3 pelajaran nih yang akan kakak bahas dari cerita kita hari ini. Pertama, Injil harus diberitakan tidak hanya sampai di Efesus, tapi juga sampai ke seluruh dunia. Kita lihat tadi bagaimana Paulus berkeliling-keliling Eropa dan Asia. Bahkan di ayat bacaan kita dari Korintus, dia berjalan ke Efesus untuk memberitakan Injil. Nah, di dalam Matius 28 ayat 19-20, Tuhan Yesus berpesan agar semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tugas memberitakan Injil itu bukan hanya tugas para rasul saja adik-adik, atau tugas pendeta saja, atau KKPA saja, tapi tugas semua orang percaya, termasuk adik-adik. Nah, sudahkah adik-adik melakukannya? Yuk, kita memulai. Belum pernah ada kata terlambat. Dengan hidup yang benar dan menjadi teladan, diri kita bisa menjadi Alkitab yang hidup dan warta untuk orang-orang di sekeliling kita. Kedua, Injil yang diberitakan belum tentu langsung bisa diterima oleh semua orang adik-adik. Ada saja orang yang mengeraskan hatinya meskipun sudah mendengar mengenai Injil. Kita belajar dari Paulus tadi, ketika kita menghadapi hal seperti ini, jangan kecewa atau jangan sedih. Lewat tantangan yang kita temui dalam kita memberitakan Injil, kita sebenarnya terus belajar adik-adik untuk semakin setia
dan bisa lebih sukacita dalam melakukannya. Contohnya nih adik-adik, ketika kita mengingatkan orang melakukan kesalahan, kan ada aja yang malah gak terima atau malah marah ketika diingatkan. Nah, adik-adik, untuk sama-sama kita ingat, jangan sedih, jangan kecewa. Ya sudah, kita tetap tekun saja seperti Paulus. Ya udah, kita menyingkir dulu aja. Kita tetap melakukan pewartaan kita tetap hidup yang benar, tetap menjadi teladan untuk sekeliling kita, meskipun gak semua orang senang dengan kita atau mencibir kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita perlu bersyukur bahwa karena pemberitaan Injil, kita bisa mengenal dan menjadi anak Tuhan. Luar biasa loh adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita sudah mendengar pemberitaan Injil. Kita jadi bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, dan kita menjadi anak Tuhan. Semoga ketika kita semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan Yesus, kita bisa menjadi semakin dalam lagi, lebih rajin lagi, lebih kenal lagi dengan firman Tuhan, semakin terus menggali adik-adik. Tapi ini harus diasah terus adik-adik. Caranya dengan rajin membaca firman Tuhan. Nah, selain membaca firman Tuhan, adik-adik juga bisa memperdalam juga dengan membaca renungan harian untuk anak-anak loh adik-adik. Coba adik-adik bisa bertanya kepada papa mama, kepada kakak, kepada kakak-kakak PA juga, untuk renungan apa sih yang kira-kira bisa adik-adik mulai untuk baca sebagai panduan untuk memperdalam Alkitab. Nah, kalau adik-adik bisa melakukan dengan tekun setiap hari dan juga mempraktekkan apa yang adik-adik baca, kita akan bisa semakin lebih dekat dengan Tuhan Yesus dan semakin memperkuat kita sebagai anak Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita kakak hari ini. Semoga boleh bisa dipahami dan juga bisa kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, mari kita tutup firman kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita hari ini tentang bagaimana Paulus melakukan pewartaan Injil di Efesus, tentang segala tantangan yang dihadapi oleh Paulus, tapi Paulus tetap bertekun dalam mewartakan Injil. Ajari kami Tuhan Yesus untuk boleh meneladani Paulus dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami boleh menjadi pewarta Injil melalui hidup kami yang benar dan menjadi teladan, sehingga kami Tuhan Yesus bisa menjadi Alkitab yang hidup dan menjadi sumber berkat bagi orang-orang sekitar kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, dan kita mau belajar nih dari Rasul Paulus yang tetap setia memberitakan firman Tuhan di kota Efesus. Jangan lupa ya adik-adik, dengan cerita hari ini Untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengar tadi bersama-sama, kita angkat satu pujian, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. adik-adik kita akan
akan bersatu di dalam doa syafaat yang akan dipimpin Kak Ida. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah online kami. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini. Kami rindu berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami agar selalu dalam keadaan sukacita, damai selalu Tuhan. Berkatilah Tuhan Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Biarlah Tuhan selalu yang senantiasa memberikan kesehatan bagi beliau. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa buat gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, Penatua, Presbiter, Kakak Layan. Tuhan, biarlah kiranya yang selalu memberikan semangat pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga rindu berdoa buat seluruh jemaat yang ada. Biarlah setiap orang tua boleh senantiasa bersemangat untuk mendampingi adik-adik kami dalam ibadah online setiap harinya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga rindu berdoa Tuhan Yesus buat setiap kegiatan adik-adik. Biar adik-adik selalu terjaga kesehatannya, adik-adik boleh tetap semangat Tuhan dalam ibadah online khususnya. Walaupun melalui ibadah online ini kami rindu adik-adik tetap selalu semangat dan damai sukacita, dan juga dalam pelajaran adik-adik kami, kiranya adik-adik juga tetap senantiasa dengar-dengaran dengan para guru dalam pelajaran yang melalui online. Tuhan Yesus, inilah sukacita yang boleh kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita
kita akan mengangkat satu pujian Bagai Raja Wali. Kita nyanyinya dengan semangat adik-adik. Nyanyi sama-sama ya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Apa adik-adik? Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ayo sama-sama bilang bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh selesai ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Berkati kami Tuhan Yesus, semoga apa yang kami peroleh dalam IMPA kali ini boleh kami resapi, boleh kami pelajari dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami juga dalam aktivitas kami seminggu ke depan Tuhan Yesus, dalam kegiatan sekolah kami, dalam kegiatan sehari-hari. Semoga kami boleh tetap sehat Tuhan Yesus, tetap menjaga kesehatan kami dan keluarga orang-orang di sekitar kami, sehingga minggu depan kami boleh kembali lagi dalam ibadah IMPA untuk belajar lagi mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita tiba pada akhir ibadah. Adik-adik jangan lupa ya untuk cek Instagram PA Philadelphia. Nah, adik-adik di situ bisa melihat aktivitas untuk bisa adik-adik kerjakan. Dan ada pengumuman nih Kak Ida untuk adik-adik yang kelas 1, 2, dan 3 minggu depan ibadahnya by Zoom ya. Zoom ya, Kak? Iya, nanti kakak-kakak layan akan kasih tahu ke papa mamanya adik-adik. Tapi untuk yang kelas tanggung 4, 5, 6 ibadahnya tetap by YouTube ya. Jadi jangan lupa adik-adik, kalau sekarang ini juga kalau kemana-mana pastikan pakai masker ya Kak Ida. Apalagi ya, Jangan lupa cuci tangan. cuci tangan yang rajin ya kan. Adik-adik harus jaga kesehatan. Ya, makan makanan bergizi. Pastinya ya adik-adik. Juga adik-adik harus tetap semangat. Pastinya dong Kak Ida, adik-adik selalu semangat kan walaupun di rumah. Nah, kita ketemu lagi di ibadah IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah adik-adik.